Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan Engkau berikan kepada kami. Engkau jagai kami sepanjang malam istirahat kami. Engkau izinkan kami bangkit dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami hendak bersekutu dengan Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Ronaldo Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kesatuan dan damai dalam Tuhan. Saya mengutip sebuah pernyataan yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Erich Fromm, seorang filsuf dari luar negeri. Cinta yang matang adalah kesatuan dengan sesuatu atau seseorang di bawah kondisi saling dan tetap mempertahankan integritas individualitas masing-masing, di mana kita yang hendak bersatu itu harus menjaga kesatuan di bawah kondisi yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi masing-masing saling mempertahankan apa yang dimiliki, yakni integritas. Masing-masing individualitas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkualitas secara integritas. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam khotbah minggu hari ini, di mana gereja-gereja anggota UM, kesatuan dan damai dalam Tuhan merupakan menjadi judul dalam ibadah minggu pada hari ini. Betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup bersatu dalam satu kesatuan, sebagaimana doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, bagaimana dia berdoa untuk kesatuan, tidak hanya murid-muridnya pada saat itu, tetapi orang-orang yang telah dimenangkan oleh para murid tersebut dan juga orang-orang percaya sampai dengan saat ini, di mana Tuhan Yesus meminta kesatuan itu ada di dalam orang-orang percaya. Demikian pula kepada kita pada saat ini, pentingnya kesatuan dan damai di dalam Tuhan itu juga ada dalam diri kita. Karena apa? Dengan kita menonjolkan yang namanya kesatuan dan damai, sebagaimana dikatakan dalam nats yang saya ambil korelasinya dalam Matius 5 ayat 9 ini, bahwa orang yang mau hidup dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan itu, salah satunya sebagaimana dikatakan dalam ucapan bahagia, yakni khotbah di bukit, di mana orang-orang yang berbahagia itu, salah satunya di ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa kita akan disebut berbahagia jika kita mau membawa damai, bahwa kita mau menghadirkan damai, bukan sebagai provokator pemecah belah, tetapi sebagai mediator, sebagai inisiator untuk menghadirkan damai sejahtera di lingkungan manapun Tuhan menempatkan kita. Kesatuan itu akan menjadi semakin baik dan mantap ketika semakin banyak inisiator-inisiator, mediator-mediator yang menghadirkan damai di tengah-tengah lingkungan, termasuk juga di gereja. Kalau di gereja banyak orang yang menyatakan dirinya siswan bulu, atau di gereja ada yang menyatakan dialah yang paling penting, dialah yang paling utama, maka bibit-bibit perpecahan akan terjadi. Karena apa? Akan ada orang lain yang akan konfrontasi, mengatakan, macam kau aja yang paling betul di gereja ini. Nah, tetapi kalau semua mau membawa damai, maka pertumbuhan iman kerohanian dan kesatuan dalam gereja akan semakin tampak. Kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah kalau kita juga mau menghadirkan dan membawa damai kemanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita sama-sama menjadi para pelopor, para inisiator, mediator yang menghadirkan damai di tengah-tengah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Michael Jackson, seorang penyanyi dan juga ternyata dia seorang penulis, mengatakan, saya percaya bahwa semua orang yang hidup bersama dalam kesatuan adalah
salah satu pesan terpenting yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mari kita ajarkan kepada anak kita bahwa membawa damai, menjadi pelopor yang menghadirkan damai di lingkungan, mulai dari rumah, lingkungan tempat tinggal, komunitas tempat kita bekerja, komunitas apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita, termasuk di tengah-tengah gereja, di lingkungan masyarakat, lingkungan negara dan bangsa kita boleh menjadi pelopor pembawa damai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang boleh menghadirkan damai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Jadikanlah kami alatnya Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang berbahagia karena kami boleh membawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.